Cerdas ini juga adalah harapan kita. Karena sehat saja tanpa cerdas itu nanti akan menjadi orang yang ya orang yang bodoh itu akan terus dibodohin gitu ya, ditipu gitu ya, atau dikerjain ya. Itu adalah mereka yang kecerdasannya rendah ya, bahkan mungkin ya dia tidak mampu ya, cerdas itu IQ ya. Kalau IQ-nya sangat rendah, bahkan untuk melayani ya dirinya sendiri juga dia tidak mampu ya, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri ya. Maka kecerdasan ini penting ya untuk kita terus membangun peradaban Islam yang besar ya, seperti yang pernah dibangun oleh Nabi dan para sahabat serta tabiin dan para pendahulu kita di masa kegemilangan Islam. Dan tentu saja sehat cerdas tidak cukup, harus produktif ya. Dimana mungkin Ramadan ini banyak yang ingin meningkatkan ibadah ya, ibadah pribadi ya. Sehingga ada yang mengatakan pokoknya aku mau ibadah deh gitu ya, meningkatkan ibadah. Nah, padahal ternyata bulan Ramadan ini justru umat memerlukan layanan ya. Karena semangat ya, semangat beragama, semangat berislam ya, itu meningkat di bulan Ramadan. Maka kalau kita hanya diam untuk diri kita sendiri ya, menyelesaikan tugas-tugas kita ya, maka umat ini nanti akan pada siapa mereka akan bergantung, pada siapa mereka akan melihat, pada siapa mereka akan belajar, mereka akan kehilangan panduan ya, kehilangan cahaya. Maka meskipun kita berpuasa ya, kita punya target-target pribadi, tetap kita menjadi orang-orang yang produktif ya, tetap cari duit gitu ya yang banyak supaya bisa infak yang banyak ya, tetap cari ilmu yang banyak ya supaya kita bisa semakin banyak berkarya dan sebagainya ya. Ini surat yang terkait dengan puasa yang sama-sama kita mungkin sebagian juga sudah hafal ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Jadi bahwa seruan puasa ini adalah seruan untuk orang-orang beriman. Dan kita sebagai orang beriman adalah orang-orang yang spesial. Kenapa? Karena orang beriman itu sedikit ya. Kaum muslimin di dunia pada saat ini kurang lebih jumlahnya 22% ya di dunia. Dan 22% itu kalau 1 miliar kurang lebih hanya 200-an juta. 200-an juta. Dari sekian yang muslim ya, itu ternyata yang beriman ya itu lebih sedikit lagi ya. Mungkin hanya setengah atau sepertiga saja ya. Kita lihat ya saudara-saudara kita yang sesama muslim, ternyata banyak juga yang masih siang-siang makan ya, siang-siang merokok ya. Kenapa? Karena belum ya, keimanan belum tumbuh di dalam hatinya sehingga merasa puasa itu adalah beban ya. Sementara kita dengan panggilan keimanan, maka puasa itu menjadi sebuah anugerah ya. Jadi bagi kita ya, seandainya ya panggilan Allah ya, seruan Allah ya, itu diserukan kepada kita, maka kita akan menjalankannya meskipun itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Katakanlah misalnya puasa ini bikin sesuatu yang berbahaya gitu ya. Tapi ketika itu seruan dari Allah, itu kita akan menjalankannya karena keimanan kita. Ya. Apalagi ya, nanti insya Allah kita lihat bersama, puasa ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya. Maka kewajiban berpuasa ini menjadi sebuah karunia ya untuk kita orang-orang yang beriman ya, sehingga kita perlu menyambutnya dengan sukacita ya, dengan gembira, dengan semangat ya, supaya kita mendapatkan bonus ya, yaitu ya, bonus kesehatan ya, kesehatan lahir, kesehatan batin ya, yang ujung-ujungnya adalah takwa ya. Ini beberapa keistimewaan bulan Ramadan ya yang kemarin ya, ketika tarhib ya disampaikan oleh Ustadz.
bahwa Ramadan ini istimewa karena bulan ini adalah masa dilipat gandakan pahala, diampuni dosa-dosa, dan bahkan setan dibelenggu. Ya. Pintu surga dibuka ya, dan dikatakan surga berhias untuk menyambut kaum muslimin ya, mukminin, mukminat yang berpuasa. Dan pintu neraka ditutup, Masya Allah ya. Ini pintu yang mengerikan itu ditutup ya, sehingga kita hanya mencium aroma surga di bulan Ramadan. Dan ini yang paling istimewa tentu adalah semarak semangat berislam terjadi di seluruh penjuru bumi. Bahkan di Palestina ya, yang sedang dijajah, itu mereka juga bergembira menyambut Ramadan. Maka bersama-sama ya kita menyambut Ramadan yang istimewa ini dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan. Dan tentu ya Ramadan ini adalah masa ketika keluarga kembali ke meja makan ibu. Meja makan ibu adalah tempat di mana keluarga mendapatkan cinta dan kasih sayang ya, melalui makanan ya, bukan hanya makanan ya, bukan makanan biasa ya, tapi makanan yang disentuh ya dengan penuh kasih sayang. Mungkin kita apalagi yang sudah anaknya sudah besar gitu ya, itu sesibuk apapun kita, selelah apapun kita, sengantuk apapun seorang ibu ya, itu dia akan bangun ya. Jam 3 ya, ibu-ibu tuh biasanya Masya Allah ya, jam 3 tuh bangun masak ya. Supaya apa? Supaya anaknya, suaminya mendapatkan makanan bergizi dan mereka selera gitu. Karena kan bangun malam-malam ngantuk ya. Kalau nggak selera dia akan tidur lagi, pergi untuk tidur lagi ya. Maka ibu menjadi sentral ya. Ibu ini perannya sangat penting supaya meja makannya menjadi meja makan yang hidup ya, menyenangkan dan menyehatkan ya. Jadi meja makan kita adalah cerminan ya dari niat kita untuk hidup sehat. Meja makan kita juga adalah cerminan cinta kasih kita kepada keluarga kita ya. Nah ini ya, siapa yang meja makannya kayak gini ya. Kalau buka puasa ada apa? Ada gorengannya, ada pempeknya, ya, ada satenya, ada ikan goreng pakai sambal, Masya Allah ya. Ada apa lagi nih ya? Mie goreng ya. Nah ini tipikal ya. Sebenarnya ini tipikal meja makan di bulan Ramadan ya. Di mana dipenuhi dengan aneka makanan yang mengundang selera ya. Ujung-ujungnya nanti ya kita lihat ya. Apakah ini akan menyehatkannya? Ya. Sebelum lanjut ke makanan, ini ada sedikit data ya, data yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan tentang prevalensi PTM ya. PTM itu penyakit tidak menular di Indonesia ya. Jadi penyakit tidak menular di Indonesia itu masih sangat tinggi, di mana didominasi oleh hipertensi atau penyakit darah tinggi. Ya, yang kedua cedera ya, cedera itu misalnya kecelakaan ya atau jatuh ya. Ini cedera ya. Kemudian diabetes juga masih menduduki peringkat yang ketiga ya setelah stroke ya. Jadi kalau kita bicara stroke, stroke ini sebenarnya anak ya. Jadi anaknya penyakit. Ibunya siapa? Ibunya diabetes. Ya. Ibunya diabetes, dia bisa punya anak penyakit jantung koroner, penyakit stroke, gagal ginjal, ya. Kemudian PPOK, ya, hipertensi itu adalah anak-anak dari diabetes. Ya. Jadi diabetes ini kelihatannya hanya 6,9%, tapi ternyata anak-anaknya jumlahnya sangat banyak. Ya. Kenapa disebut sebagai ibu ya? Karena diabetes ya ini dia seperti merendam tubuh dengan gula ya, cairan gula. Secara terus-menerus ya ketika tidak terkontrol diabetesnya terus-menerus direndam dengan gula, maka di mana terjadi kerusakan ya, kerusakannya itu pasti akan terjadi di seluruh tubuh. Hanya nanti gantian ya, mana yang duluan ya, biasanya ginjalnya dulu ya. Kalau ginjalnya udah kena maka terjadilah lama-lama ya akan terjadi gagal ginjal yang akhirnya harus cuci darah. Yang sering kena juga adalah jantung ya. Kenapa jantung ya? Karena pembuluh darah ya yang dilewati oleh
darah yang manis itu menjadi rapuh ya. Karena pembuluh darahnya rapuh, maka gampang pecah ya. Gampang pecah maka terjadilah penyakit jantung ya dan serangan jantung, stroke ya. Yang ini membuat kualitas hidup seseorang menurun drastis ya. Bahkan bayangkan ya, kalau kita yang sekarang ini bisa duduk, bisa jalan, bisa ngomong ya, maka orang yang stroke ini akan kehilangan kemampuannya ya. Apakah dia jadi lumpuh sebelah ya, atau dia ada stroke yang buta ya, ada stroke yang lupa ya. Jadi stroke yang lupa itu tadinya ya seperti kita ini gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah kena stroke dia nggak inget namanya siapa, ya. Nggak inget ini di mana, nggak inget ini waktunya kapan, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Karena apa? Karena organ atau otak bagian memori yang rusak karena stroke. Jadi ini data tahun 2013 ya, tapi sampai sekarang data ini masih relevan ya karena kondisinya masih tetap seperti ini ya. Nah, maka pesan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan oleh qari kita ya Ibu Novi di surat Al-A'raf ya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjidnya. Maka dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Ini adalah fenomena yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini, ibu-ibu ngerasain nggak? Ya? Kalau mau bulan puasa, harga-harga naik. Ya. Kemarin waktu minyak goreng naik, sampai terjadi langka, itu Masya Allah ya, ibu-ibu sampai heboh ya. Itu betapa antrian minyak goreng panjang ya, kemudian harganya melangit ya. Kenapa ya? Karena kebutuhan itu meningkat ya. Karena kebutuhan meningkat maka harga naik. Itu hukum ekonominya kapitalis ya. Jadi kalau kapitalis itu pedagang yang tidak peduli ya pada kemaslahatannya, itu begitu dia melihat kebutuhan tinggi dia akan nahan dulu ya, barangnya ditahan dulu, dinaikin dulu harganya ya. Kalau harganya udah naik ya, maka karena kebutuhan ada, berapapun harganya orang akan beli ya. Ibu-ibu kemarin gitu nggak ya? Berapapun harganya, yang penting punya minyak goreng ya. Minyak gorengnya harganya 40.000 ya. Padahal biasanya 30.000 jadi 40.000 tetap dibeli karena memang nggak ada pilihan ya, nggak ada pilihan dan memang butuh. Kalau mau harganya turun gimana? Nggak usah beli ya. Kalau ibu-ibu bisa punya gerakan tidak membeli minyak goreng, harga minyak goreng itu niscaya akan turun. Karena kalau udah nggak laku, orang akan obral ya, diobral deh gitu ya. Maka terjadilah inflasi ya. Jadi kenaikan harga di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, apalagi nanti bulan masuk menjelang puasa gitu ya, menjelang Idul Fitri itu biasanya juga harga-harga semakin melambung. Kenapa? Karena daya beli orang meningkat dan mereka mau membeli ya, beli daging berapapun harganya 200.000 sekilo juga dibeli karena memang ingin Lebaran makannya daging gitu ya, maka tetap dibeli. Maka inilah yang terjadi secara ekonomi, terjadi inflasi, harga-harga naik ya, karena terjadi konsumsi berlebihan pada masyarakat ya. Ini beberapa manfaat ya, beberapa manfaat puasa ya. Yang pertama puasa ya, ini ternyata membuat kita awet muda. Ini ada penelitian khusus ya, bahwa puasa 2 kali seminggu bisa meningkatkan growth hormone 10 kali lipat. Di mana growth hormone ini namanya aja growth hormone ya, hormon pertumbuhan. Buat apa ya? Kalau pada anak-anak ya, pada anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, growth hormone ini adalah untuk untuk pertumbuhan ya, dia menjadi tinggi ya, otaknya berkembang ya, keterampilannya terasah gitu, itu growth hormone. Tapi pada kita yang udah nggak anak-anak lagi, apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah
hormon pertumbuhan ini dipakai untuk pembentukan sel-sel ya, di mana sel-sel yang baru dibentuk itu adalah bertugas untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi kan kalau selnya rusak diganti dengan yang baru ya, diganti dengan yang baru maka akan awet muda ya. Mereka yang rajin puasa 2 kali seminggu, ini penelitian di Eropa ya, bukan penelitiannya kaum muslimin ya. Ini mereka memakai ini untuk anti-aging medicine ya. Mereka yang mau awet muda dianjurkan untuk puasa 2 kali seminggu. Padahal ini ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kalau mau ngikutin sunnah Nabi itu puasanya Senin dan Kamis ya. 2 kali seminggu. Ternyata penelitiannya sama 2 kali seminggu juga meningkat growth hormone-nya. Jadi kalau yang tadinya uban ya, uban itu bisa berkurang ya ketika kita puasa dengan teratur ya, karena adanya growth hormone yang meningkat ya. Ini saya pasang fotonya, Ibu ada yang ingat ini foto siapa? Ini fotonya Razan ya. Razan ini adalah seorang syuhada di Palestina ya, seorang perawat ya, yang ditembak ya oleh Yahudi ya. Dan ketika itu beliau syahid ya, dan ternyata Masya Allah ya, aroma tubuhnya itu wangi ya, karena memang pengorbanannya ya, untuk perjuangannya ya untuk Palestina ini terbukti gitu ya, begitu wafat ya wangi ya, berarti dia sungguh-sungguh dalam perjuangannya untuk kemerdekaan Palestina ya. Mudah-mudahan ya kita juga ketularan semangatnya Razan ya. Razan ya Masya Allah ya, usianya kurang lebih 20 tahun gitu ya ketika wafat ini. Nah, puasa juga membuat kita awet sehat ya. Yang prosesnya adalah puasa ini mengaktifkan namanya apoptosis ya. Jadi apoptosis ini adalah proses tubuh memusnahkan sel rusak dan sakit dengan memakannya ya. Jadi ada sel namanya, nah ini ya. Ini namanya sel limfosit ya. Sel limfosit ini dia tugasnya makan sel-sel yang lain. Tapi yang dimakan itu adalah sel yang sakit, sel yang sudah tua, sel yang sudah tidak berfungsi. Itu dimakan oleh limfosit. Ya. Si limfosit ya, atau kalau di sel ya, di dalam sel itu ada namanya makrofag ya. Makrofag di dalam sel ini ya, yang melakukan apoptosis ini adalah sel yang besar ya, yang ketika sel itu rusak ya, itu dia akan keluar ya dari tubuhnya sendiri, terus kemudian memakan sel itu, kemudian dibuang ya, jadi sampah. Nah, puasa mengaktifkan proses itu ya, maka kita bisa membayangkan ketika proses atau apoptosis, atau ada juga yang menyebutnya sebagai proses autofagi. Auto itu sendiri, fagi itu makan ya. Autofagi memakan dirinya sendiri. Nah, ini terjadi pada mereka yang sedang berpuasa minimal 10 jam ya. Jadi kalau masuk di jam ke-11 ya dan seterusnya, itu terjadi proses autofagi atau apoptosis ya. Ini dipakai oleh para ilmuwan untuk mengobati banyak penyakit ya, khususnya penyakit yang terkait dengan peradangan dan juga menurunkan berat badan ya. Kalau ada yang pengen menurunkan berat badan, ini puasa bagus sekali ya, karena terjadi proses apoptosis atau autofagi. Itu terjadi setelah lewat 10 jam tidak makan ya. Itu terjadi di situ ya, sel-sel yang rusak itu dihancurkan, dimakan ya, kemudian dibuang ya. Maka terjadilah awet sehat ya, awet muda, awet sehat ya Mas. Ini juga ya, puasa juga meredakan peradangan ya. Jadi dengan memperbaiki metabolisme tubuh ya, khususnya limfosit T ini, maka akan terjadi meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau ibu-ibu sedang merasa nggak enak badan gitu ya, itu dibawa puasa ya, justru nggak makan, itu justru daya tahan tubuh kita bisa meningkatnya. Biasanya disebutnya jadi apa? Puasanya puasa basah gitu ya, nggak makan ya, nggak makannya itu ya puasanya 10 jam itu tadi, tapi masih tetap minum. Nah, itu bisa meningkatkan
daya tahan tubuh kita. Ya. Jadi dibuat kelaparan selnya, kemudian dia akan memakan sel-sel yang rusak atau sakit. Ya. Kemudian karena meredakan peradangan juga dengan puasa kita bisa meredakan nyeri sendi ya. Jadi kalau ibu-ibu ya, ini biasanya ibu-ibu tuh apalagi yang berat badannya obesitas ya atau overweight ya, biasanya tuh ada aja nyeri sendinya ya. Biasanya nyerinya di lututnya. Lutut yang tadinya harusnya seperti ini itu mulai ini ya, menipis ya, selaputnya menipis ya, maka ini terjadi nyeri yang luar biasa kalau sudah seperti ini. Maka puasa bisa mengurangi nyeri sendi. Karena apa? Peradangannya dihambat ya, dihambat dengan proses autofagi tadi. Ya. Puasa juga tadi ya mencegah stroke dan serangan jantung ya, karena pembuluh darah ya yang tadinya kaku yaitu menjadi elastis kembali yang memperbaiki elastisitas pembuluh darahnya. Jadi kenapa sih pembuluh darah elastis itu penting ya? Karena kita bisa membayangkan pembuluh darah yang tidak elastis itu kayak karet yang nggak bisa melar lagi. Dia kalau ditarik dikit aja itu akan rantas namanya, gampang putus ya. Maka pembuluh darah yang kurang ya, berkurang elastisitasnya seperti itu. Jadi dia kesenggol sedikit aja pecah pembuluh darahnya. Itu terjadilah kalau di otak namanya stroke ya, kalau di jantung namanya serangan jantung. Ada juga kalau yang terjadi di kaki ya, itu namanya varises ya. Nah itu jangan menganggap remeh ya varises itu. Kelihatannya cuman uratnya membesar gitu ya, melebar. Padahal ya ada pada kasus tertentu yang varises berat itu sampai harus diamputasi, harus kehilangan kaki karena gara-gara varises. Apa? Karena masalah pembuluh darah yang kehilangan elastisitasnya ya. Kemudian dengan redanya peradangan juga mengurangi gumpalan darah ya. Jadi stroke itu ada dua. Stroke yang pecah, itu pembuluh darahnya pecah karena tadi rantas itu tadi ya apa? Lemah gitu ya. Ada juga stroke yang emboli ya. Kalau stroke yang emboli itu karena gumpalan darah ya. Jadi darah itu harusnya kan jalannya satu-satu kayak gini ya. Tapi karena proses peradangan ya, misalnya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi gitu ya, atau mungkin dehidrasi ya, sel-sel darah yang tadinya jalan sendiri-sendiri ini jadi bergandengan ya. Nyari jodoh ya, karena ya mereka nggak jadi punya daya tarik gitu, maka mereka bergandengan ya. Bergandengannya nggak cuma dua-dua. Kalau udah dua nanti dia ngajak lagi teman yang ketiga, ngajak lagi 4, 5, 6 sampai akhirnya menjadi gumpalan darah yang menutup pembuluh darah. Maka kalau terjadi di otak sama, terjadi stroke. Kalau terjadi di mata terjadi juga kebutaan dan sebagainya. Ya. Mengurangi juga proses autoimun ya. Ada yang mungkin ibu-ibu ada yang gatal-gatal, asma ya. Itu juga bisa diredakan dengan proses kebiasaan puasa. Ya. Jadi bayangkan 30 hari ya kita berpuasa, kalau menunya betul ya, menunya sehat, maka akan terjadi perbaikan ya pada tubuh kita. Maka benar ya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sumu tasihu ya. Berpuasalah maka kamu akan sehat ya. Karena itu tadi ya banyak manfaat yang kita dapatkan dengan berpuasa ya. Ini tadi ya tren penyakit masa kini sudah. Nah, terkait dengan makan ada dua ya kegiatan makan di bulan Ramadan atau di saat kita berpuasa, yaitu makan sahur dan berbuka ya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, umatku akan selalu dalam kebaikan apabila mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka ya. Jadi begitu pentingnya sahur ya dan berbuka sehingga Nabi Muhammad SAW beberapa kali ya memesankan tentang pentingnya sahur dan berbuka ya. Salah satunya adalah hadis tentang keutamaan makan sahur ini ya. Makan sahur ya, sahur ya adalah
makanan yang penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahurnya. Jadi makan sahur ini ya, ketika kita merujuk pada hadis ini, maka yang dicari dari makan sahur adalah keberkahan. Ya. Jadi kalau mungkin ya ada di antara kita yang berpikir gimana caranya ya makan apa supaya kita jadi kuat puasanya. Gimana caranya ya supaya kita nggak lemes ya. Itu nggak ada salahnya ya, tidak salah ya ketika seseorang sahur dengan niat supaya puasanya kuat, nggak lemes dan seterusnya ya. Tapi jangan lupa pesan Nabi adalah makan sahur adalah makan yang penuh keberkahan. Jadi yang dicari adalah keberkahan. Walaupun ya, jangan kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Nah, ini kan kalau logikanya emang bisa seteguk air bikin kita nggak lapar ya. Emang bisa seteguk air bikin kita nggak haus ya. Nyatanya ya, mau kita minum 2 liter sekalipun, kalau udah siang juga tetap haus ya. Kalau udah siang juga tetap terasa lapar. Jadi tidak peduli ya berapapun yang kita makan, berapapun yang kita minum, pada masa tertentu ketika ya lambung itu kosongnya dalam waktu 4 jam. Ya. Jadi kalau kita sahur jam 4, biasanya jam 8 itu memang sudah terasa lapar. Karena apa? Karena lambungnya kosong. Ya. Lambungnya mulai kosong maka terasa lapar. Ya. Karena udah dibiarkan kosong terus, ya, maka asam lambung yang tadinya keluar, yang kemudian menimbulkan rasa lapar itu pelan-pelan ditarik lagi. Ya. Maka biasanya kalau udah jam 9, jam 10, laparnya udah hilang. Ya. Karena asam lambungnya udah bersih. Nanti biasanya jam 12 lapar lagi, karena jam 12 biasanya makan siang. Ya. Nah, ini jadi asam lambung itu sebenarnya tergantung dari kebiasaan kita. Ya. Kalau kita biasa makan pada jam itu, maka akan terasa lapar di jam itu. Ya. Maka seteguk air itu menjadi cukup ketika kita sahur, karena memang yang kita cari adalah keberkahan. Bahkan ya, di akhir ini disebutkan Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahurnya. Jadi kita ini ketika bangun sahur, yang kita butuhkan ya, selain energi, yang utama adalah solawat dari Allah dan malaikat. Ya, yang terjadi pada orang yang makan sahur. Ya. Jadi kalau makan sahur itu jangan malah nonton komedi-komedi ya, hal-hal yang tidak berguna ya. Perbanyaklah berzikir ya, istighfar ya, sholawat, tasbih ya, supaya Allah dan malaikatnya menggelontorkan ya sholawat untuk kita. Ini adalah pertolongan ya, yang nanti akan membantu kita untuk mudah ya, kehidupan yang mudah di dunia, apalagi di akhirat ya. Jadi ini ya, kita lihat menu sahur ya. Ini kalau tadi jelas ya air jelas. Kalau kita nggak bisa mendapatkan yang lain ya, kita cukup dengan seteguk air ya. Tapi kalau kita punya waktu ya, ada hadis yang lain dari hadis riwayat Abu Daud. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma ya. Jadi kalau kita sahur ya, ini yang terbaik ya, ini menurut Nabi loh ya. Menurut Nabi nih, bukan menurut saya ya. Menurut Nabi ya, yang terbaik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Kurmanya pakai temen nggak? Enggak ya. Jadi di hadis ini benar-benar yang paling baik itu kurma. Jadi kurma sendirian. Kenapa ya? Karena kurma ini dia selain mengandung glukosa, sumber energi, dia juga mengandung protein ya, mikronutrien, vitamin, mineral yang luar biasa di dalam kurma. Dan semakin segar kurma, semakin bagus kandungan gizinya ya. Maka jangan heran ya kalau kita makan kurma itu jadi awet kenyangnya. Karena apa? Karena di dalamnya bukan hanya berisi glukosa, beda sama makan nasinya. Kalau kita makan nasi kayaknya udah 1 piring penuh deh, udah kenyang banget tadi. Tapi kok lemes ya? Kok malah lapar ya? Karena memang isinya hanya glukosa ya. Glukosa itu dalam waktu 2 jam habis ya.
Kalau udah habis ya udah ya. Jadi terasa lapar, kepingin makan lagi ya. Kepingin makan lagi, atau kalau misalnya minum manis ya, itu akan kepingin minum lagi. Itu yang dikatakan sebagai ketergantungan gula ya, sugar addiction ya. Jadi bukan hanya narkoba yang bikin ketergantungan. Ya. Ternyata bahkan gula, karbohidrat itu juga menimbulkan ketergantungan. Ya. Jadi sebaiknya pada waktu sahur itu dikurangi. Ya. Kalau nggak bisa, aduh, kalau saya nggak makan nasi nggak kuat gitu ya. Paling tidak dikurangi. Ya. Dikurangi porsi karbohidratnya ya supaya tubuh kita ya di waktu sahur itu bisa lebih kuat ya, lebih kuat menjalani puasanya ya. Ini kurma, kemudian ada juga minyak sehat ya. Jadi minyak ini yang terbaik tentu zaitun ya. Minyak zaitun ini adalah minyak yang terbaik ya, disebutkan di dalam Al-Quran dan disukai oleh Nabi Muhammad SAW ya. Selain minyak zaitun ya, Nabi Muhammad itu juga sering minum minyak samin ya. Jadi minyaknya itu dioleskan ke roti gitu ya, atau dimakan langsung ya. Karena apa? Karena minyak ini ya mengandung namanya asam laurat ya. Asam laurat ini kemarin ketika COVID itu terbukti bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, minyak sehat ini karena dia ya, minyak ini kalorinya tinggi ya. Tapi ketika dia tidak dipanaskan ya, dia akan membentuk kolesterol baik ya, yang kita kenal ya, yang disebut sebagai HDL ya. HDL. Jadi minyak, kalau kita mungkin ada yang punya kolesterol tinggi ya, udah nggak turun-turun, saya udah nggak makan gorengan, saya udah akunya gitu ya, udah nggak makan gorengan ya, semuanya udah saya rebus-rebus ya. Tapi kenapa kolesterolnya tetap tinggi ya? Karena kolesterolnya ini ya, yang menurunkan kolesterol itu adalah kolesterol juga gitu ya. Jadi kolesterol jahat ya dimakan atau diturunkan oleh kolesterol baik ya. Maka kolesterol baik itu didapat dari konsumsi minyak sehat ya. Minyak sehat ini bisa dari VCO ya. Jadi kalau VCO itu adalah proses pengambilan minyak kelapa dengan proses dingin ya. Kalau minyak kelentik ya atau minyak kelapa yang biasa beredar di pasar itu kan minyak kelapanya dimasak gitu ya, santannya tuh dimasak sampai keluar minyaknya. Nah itu beda ya, beda lagi. Apalagi minyak yang udah jadi gorengan itu rantainya menjadi pendek, maka dia akan jadi kolesterol jahat. Ya. Jadi konsumsi minyak sehat ini akan meningkatkan kolesterol baik, ya. Maka dia akan membersihkan pembuluh darah dari kolesterol yang jahat. Ya. Jadi minyak dibersihkan dengan minyak. Ya. Ini konsumsinya bisa diminum sahur itu diminum 1-2 sendok makan, kemudian dibantu ya minumnya pakai air putih yang hangat. Ya. Ini insya Allah ya dengan minum 2 sendok ya, 2 sendok minyak saja itu udah kuat untuk puasa ya, tenaga untuk puasa seharian ya. Kemudian madu ya, madu ini juga adalah konsumsi harian Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Nabi itu kalau bangun pagi yang dimakan itu madu ya. Sampai-sampai terjadi persekongkolan ya dari para istrinya ya, terkait dengan madu ya. Karena Rasulullah itu selalu kalau memuji madunya salah satu istrinya ya. Jadi Aisyah dan Hafsah menjadi cemburu ya. Jadi memang Rasulullah itu setiap pagi minumnya madu ya. Nggak kayak kita. Jadi sarapannya itu madu ya. Sarapannya madu, kemudian makan siang baru makan besar kalau lagi nggak puasa ya. Kalau nggak puasa makannya itu makan besarnya hanya sekali di siang hari ya. Pagi hanya minum madu atau makan kurma ya, atau minum minyak. Ini konsumsi Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini kalau kita bisa menerapkannya, insya Allah ya kita akan semakin sehat ya. Nah, kemudian berbuka juga
hadis berbuka juga dengan kurma ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutop ya, kurma basah. Jika tidak ada rutop maka beliau berbuka dengan tamar ya, atau kurma kering ya. Jadi kurma rutop itu yang masih basah, yang masih segar ya. Kalau tamar itu kurma yang kering yang biasa dijual di pasar, warnanya hitam ya, itu namanya tamar ya. Kurmanya sudah kering ya. Itu biasanya awet meskipun nggak di kulkas gitu ya, berhari-hari di luar. Tapi kalau nggak ada tamar, beliau minum seteguk air ini ya. Jadi Nabi itu buka puasanya itu ya, rutop ya. Kalau nggak makan kurma, minum air. Udah, habis itu sholat maghribnya, baru makan malam setelah sholat maghrib atau setelahnya ya, pokoknya udah selesai sholatnya baru makan besarnya ya. Jadi nggak ada makan yang berat yang bikin kenyang ya, karena ini kan baru pemanasan ya. Setelah sebelum sholat itu pemanasan, asal batal aja gitu ya. Jadi makannya cukup beberapa menit saja, jangan sampai 10 menit, 15 menit untuk makan sampai akhirnya sholat maghribnya tertunda. Ya, jadi berbuka dengan kurma ya. Jadi bukan berbuka dengan yang manis ya, tapi berbuka dengan kurma. Kalau air putih gimana? Airnya apa? Airnya air putih ya, bukan air manis ya. Nah ini ya, jadi buka puasa ini yang tadi ya dari hadis itu kurma, ini kurma rutopnya, kemudian atau air putih ya. Nanti ya, ini yang di atas ini untuk takjilnya, minuman rimpang ini juga bagus sekali karena ini minuman asli Indonesia ya. Jadi ada namanya genetika makanan. Makanan yang terbaik adalah makanan yang tumbuh di dekat kita ya. Jadi kalau mungkin orang lain makan makanan yang diimpor ya, makanan dari Amerika, dari Eropa gitu ya, dari Arab misalnya, itu makanan yang sehat gitu ya, yang bukan sehat, makanan yang prestis gitu ya. Tapi sesungguhnya yang paling tepat adalah kalau dia tumbuh di lingkungan kita, dan lingkungan kita banyak rimpang-rimpangan ya. Yang paling gampang sih jahe, kunyit ya, itu bisa diinfus gitu ya, dipotong-potong ya, kemudian direndam di air, atau bisa juga model yang direbus ya, dipotong-potong kemudian direbus, atau mau yang diparut ya, dihaluskan kemudian diperas gitu, diambil airnya. Nah itu menjadi minuman yang sangat sehat untuk berbuka puasa ya. Itu akan memperbaiki pencernaan ya, kemudian juga menghidupkan sel-sel yang malas ya. Jadi kalau kita minum air jahe ya, bahkan air jahe itu adalah minuman surga ya. Di surat Al-Waqiah ya, zanjabilah, minuman surga ya, itu adanya di sekitar kita ya. Jadi kalau kita buka puasa pakai air jahe itu kita serasa minum di surga ya. Minuman rimpang ya. Kemudian ketika berbuka puasa, makan besarnya kita bisa minum susu ya, atau ini ya dibantu juga dengan sayur dan buah ya. Kemudian susu ini juga termasuk produk hewani yang lain ya, susu, daging ya, telur, ayam, ikan gitu ya. Nah yang terakhir ini adalah biji-bijian ya. Biji-bijian ini bisa beras ya, bisa kacang-kacangan ya, termasuk kacang hijau ya. Ini dimakan sebagai menu makan malam ya. Nah, di Indonesia Kementerian Kesehatan itu membuat sebuah konsep ya, konsep isi piringku ya. Jadi isi piring itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi piringnya dibagi 4 bagian ya. Bukan, ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Sepertiganya adalah makanan pokok ya. Kita bisa makan nasi, bisa makan singkong, makan ubi ya, kentang, apalagi tales ya. Ini makanan pokoknya ya. Jadi ini ya Ibu, kalau Ibu sudah makan singkong, jangan bilang belum makan ya. Jadi singkong itu sama dengan nasi. Kalau sudah makan mie, itu jangan lagi dikasih nasi. Karena ini sama-sama makanan kok ya. Itu
itu sepertiganya makanan pokok, sepertiganya adalah sayuran ya. Jadi sayuran ini porsinya lebih besar daripada buah-buahan ya. Sayuran ini kita ambil yang berwarna-warni ya. Semakin berwarna sayuran kita semakin sehat ya. Jadi kalau ada yang hijau, ada yang putih, ada yang merah gitu ya, itu akan semakin sehat ya, karena setiap warna memiliki manfaatnya masing-masing ya. Kemudian dari yang sepertiga ini dibagi dua ya. Bukan, seperenamnya adalah lauk pauk ya. Ini bisa dari hewani maupun nabati ya, tempe, tahu, daging, ikan ya. Kemudian buah-buahan itu seperenam lagi buah-buahan ya. Jadi kalau kita diet ya, terus saya nggak makan nasi, saya banyakkan makan buah sama sayur ya. Ternyata porsinya lebih banyak buah, itu terbalik ya. Jadi tetap makan nasi itu perlu ya, karena buah-buahan ini juga sebagian isinya adalah karbohidrat ya. Apalagi kalau buah-buahannya manis ya. Kayak pepaya, pisang ya, itu adalah buah-buahan yang manis yang tinggi dengan karbohidrat ya. Jadi itu juga sebaiknya dibatasi konsumsinya ya, 1/6 porsi saja dalam satu piring ya. Jadi kalau kita gimana? Nah, nasinya penuh gitu ya, lauk pauknya di ujung ya, sayurnya juga di ujung aja. Jadi ini benar-benar sepertiga ya bagian dari piring adalah sayur ya. Ini bisa mentah dalam bentuk lalapan, karedok gitu ya, apalagi yang mentah ya, terancam kalau orang Jawa ya. Atau matang ya, sudah direbus, boleh juga sayuran ini porsinya sepertiga ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Ini yang kita gerakkan ya sejak wabah ya. Yang ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi itu bangun tidur cuci tangan, mau tidur cuci tangan juga ya. Wudhu namanya ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian minum air putihnya 8 gelas sehari. Jangan lupa ini untuk kecukupan air ya, supaya tidak dehidrasi. Kemudian jangan lupa olahraga ya. Meskipun puasa jangan lupa olahraga. Meskipun olahraganya ringan ya. Bisa olahraganya stretching saja ya. Ini apalagi kalau kita banyak tilawahnya ya, kayaknya udah ada banyak yang khatam gitu ya. Itu kan banyak duduk ya. Seringkali tulang punggungnya, lehernya kaku-kaku ya. Wow, Qurannya khatam terus badannya khatam juga. Jangan sampai terjadi Qurannya khatam, badannya khatam juga, tepar ya. Nah, ini caranya adalah dengan olahraga ya. Jadi tetap olahraga. Kapan sebaiknya olahraga? Biasanya olahraga dilakukan di sore hari ya. Sore hari atau ya kalau misalnya mau sore masak ya bisa juga ya, sebelum masak olahraga dulu ya. Olahraganya bisa juga olahraga ringan yang lain ya, seperti jalan kaki ya, bersepeda ya. Dan mereka yang terbiasa olahraga itu akan lebih bugar ya. Jadi nggak gampang ngantuk ya. Begitu juga makan juga biasanya nggak perlu banyak-banyak karena metabolismenya bagus ya. Metabolisme bagus ya, sehingga makan sedikit sudah terasa kenyangnya ya. Sepertinya ini udah yang terakhir ya. Ini ya pesan yang terakhir, bahwa Ramadan sehat ya, itu sesungguhnya yang utama ya adalah gerakan ini, mengurangi konsumsi yang bersifat jasadiah ya. Makanya puasa itu nggak boleh apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan berhubungan seksual di siang hari. Berarti itu kan semuanya 3 hal yang bersifat konsumsi jasadiah. Kita diperintahkan untuk mengurangi konsumsi jasadiah yang selama ini ya, selama 11 bulan itu sudah kita lakukan secara terus-menerus ya, nggak putus ya. Kalau nggak puasa itu kan pagi sarapan ya, jam 7 sarapan, nanti jam 10 snack, nanti jam 11 makan siang.
nanti sore snack lagi dan seterusnya ya. Jadi nggak pernah berhenti ya pencernaan kita. Karena Ramadan sehat ini adalah dengan kita mengurangi konsumsi jasadiah. Jadi makanan itu jangan terlalu banyak ya. Kita makan secukupnya saja, jangan kekenyangan ya, supaya jasad kita bisa sehat ya, sesuai dengan yang dipesankan oleh Nabi Sumutasihu ya. Sebaliknya ya, Ramadan sehat itu adalah memperbanyak konsumsi ruhiyah ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir ya, di mana itu akan menghidupkan ruh kita ya, menghidupkan ruh kita ya, dan ruh itu akan mudah sehatnya, akan mudah hidupnya kalau jasadnya dibuat sedikit lapar gitu ya. Jadi jasadnya itu dibuat lapar dulu ya, itu ruhnya akan semakin kuat ya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah bercerita ya, pada Imam Syafi'i itu dikenal dengan tubuhnya yang kurus ya. Jadi makannya itu memang sesuai dengan sunnah Nabi ya. Makannya hanya sehari sekali. Makanya sehari sekali itu di siang hari, biasanya menjelang zuhur gitu ya, beliau baru makan. Itu, nah ketika ya pada suatu kesempatan itu lagi banyak makanan ya. Terus karena ada makanan banyak, Imam Syafi'i ini makan ya, sampai terasa kenyang perutnya. Udah makannya cuma sekali ya, kali itu terasa kenyang. Biasanya nggak sampai kenyang, udah berhenti ya. Nah, kali itu terasa kenyang. Apa yang terjadi? Dikatakan ya, Imam Syafi'i mengatakan, aku kehilangan hikmah, ya. Kehilangan kebijaksanaan yang selama ini begitu mudah ya. Jadi Imam Syafi'i itu adalah seorang imam yang banyak dimintai pendapat ya oleh imam-imam yang lain ya. Karena kecerdasannya, karena kebijaksanaannya. Meskipun masih muda, tapi yang datang itu golongan-golongan yang usianya lebih tua. Ya. Nah, ternyata kuncinya di situ. Dari membatasi konsumsi jasad sehingga ruhnya hidup ya, pikirannya hidup ya, kebijaksanaannya juga terpancar karena jasadnya dibiarkan lapar. Sebaliknya, ketika jasadnya dirasakan kenyang, maka beliau merasakan kebijaksanaannya berkurang. Sulit ya, dimintain dikasih masalah ya. Ketika ada yang konsultasi itu mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka ketika kita ya merasakan kesulitan ya, kok kayaknya nggak kreatif gitu ya, kok kayaknya susah banget ide datang ya, maka coba kurangi jasad dan perbanyak konsumsi ruh ya. Insya Allah di situ kita akan menjadi sehat lahir batin dan produktif ya, secara ruhiyah maupun secara jasadiah. Jasadiah kan juga terasa ya, kalau kita badannya gemuk juga susah jalannya. Kalau perutnya lagi kenyang juga jalan lebih agak cepat sedikit juga sakit perutnya ya. Jadi memang mengurangi konsumsi jasad itu justru akan membuat kita semakin produktif ya, dan tentunya dibantu dengan memperbanyak konsumsi ruh dan memperbanyak zikir, tilawah, sholat, dan istighfar. Ini seperti terakhir ya, semoga Ramadan kali ini lebih baik dari tahun lalu. Dengan apa? Salah satu indikator kebaikannya adalah kebermanfaatannya. Jadi kalau kita lulus Ramadan, kemudian kita menjadi lebih bermanfaat, ya, maka itu adalah indikator bahwa Ramadan kita lebih baik ya. Kita lulus ya dari madrasah Ramadan dengan prestasi ya, ketika kita bisa menyebarkan kebermanfaatan yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Ya. Mungkin ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ilmunya sangat luar biasa, daging semua menurut saya ya. Ada sebuah kutipan yang hari ini mungkin quotes kita ya, yang bisa kita ingat bahwa biarkan jasad ini dibuat lapar ya, agar ruh kita bisa hidup terus-menerus. Agar mendapat sehat,
lahir dan batin. Semoga puasa tahun ini bisa lebih produktif. Insya Allah ya. Itu luar biasa, Ibu Dokter. Mudah-mudahan teman-teman ibu-ibu solihat yang ada di sahabat muslimah, sahabat salimah pada pagi ini mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Jazakillah khair kasir kepada Ibu pembicara hari ini, Ibu Dr. Yulia, yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan tidak ada waktu yang terlambat gitu ya, walaupun kita hari ini baru tahu, misalnya termasuk saya, banyak yang baru tahu, oh seperti itu gitu ya. Baik, ibu-ibu, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa pasti ada nih di kepala kita semua, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka videonya terlebih dahulu. Kita foto dulu ya, biar lebih seger gitu ya. Masih pagi dan masih cantik. Baik, ibu-ibu, kita buka videonya, kita foto bersama ya. Ini adalah keluarga besar Salimah DKI, ibu-ibu yang sudah merasakan kebermanfaatan dari setiap agenda-agenda Salimah yang sangat luar biasa membimbing para ibu hebat ya, yang hari ini bisa berkesempatan hadir pada kajian duha. Baik, Mbak Rian, bisa difoto Mbak Rian? Ya, siap ya Bu Ibu. Ya, ya ibu-ibu, kita rapikan dulu ya jilbabnya, biar kelihatan cantik, berseri. Dikasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah. Satu lagi ternyata ada lagi ya. Oh, ada yang berdua nih, Ibu Siti Aminah, Masya Allah, Ibu Siti dua-duanya. Masya Allah, 1, 2, 3. Dah. Alhamdulillah. Bu Siti yang udah khatam ya? Iya nih yang udah khatam Bu, kayaknya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah Bu ya. Nanti kapan kita ada cerita-cerita ya, bagaimana tips dan triknya nih biar sehari hatam, Masya Allah, luar biasa. Ya, baik. Tinggal di mana Bu Siti? 2. Internet Bu, Ngawi. Saya masih single Bu, jadi lebih gampang hataminnya, nggak banyak repot. Masih single lebih gampang. Kalau saya juga masih single. Single di kamera. Lagi di sini single. Ya baik ibu-ibu, kita yang mau bertanya ya kita santai aja, rileks aja di hari ini gitu ya, di kajian duha ini biar lebih menambah happy, ilmunya juga bermanfaat, meresap ke dalam otak kita. Ibu-ibu yang solihah udah pastinya di sini tidak meragukan lagi, ibu-ibunya ruhnya itu terus diasah gitu ya, apalagi tilawahnya juga berlomba-lomba di grup hatamku itu. Tapi tidak ada salahnya jasa dia juga harus tetap fit, ekstra kuat gitu ya, sehingga tadi kata Bu Dokter jangan sampai Al-Qur'annya hatam terus tubuh kita juga jadi hatam, ambruk, lemah, tak berdaya ya gitu ya. Kita nggak mau seperti itu, makanya ikut kajian pagi ini, insya Allah ilmunya banyak dan bermanfaat. Baik ibu-ibu, silahkan saya kasih termin untuk 2 penanya yang akan menanyakan hal-hal seputar kajian duha kali ini tentang boleh menu sehat, bagaimana trik and tipsnya, ya bagaimana ibu dokter ini bisa awet muda, apakah memang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah gitu ya, seperti sering melakukan saum, karena tadi saya baru dengar ya, ternyata sel-sel kita juga ada sel yang malas gitu ya, makanya kalau sel kita malas, gimana tuh? Apa karena ruhnya juga ikut malas, makanya selnya jadi ikut malas gitu ya? Apa karena kurang asupan, suplemen, atau olahraga gitu? Baik, kepada teman-teman, ibu-ibu solihah, kakak-kakak semua, silakan yang mau bertanya, sahabat Salimah kita tercinta, dari Ibu Ilmiati. Boleh Ibu Ilmiati, satu lagi,
yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Oke, yang raise hand yaitu Ibu Ilmiati. Silakan kepada Bu Ilmiati, saya kasih kesempatan. Silakan dibuka mic-nya atau videonya boleh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Bu Dokter, kan saya udah beberapa kali ini saya donor darah. Nah kebetulan 3 bulan ini jatuhnya pada bulan puasa ini. Bagusnya setelah bulan bulan puasa selesai atau malam saya bisa donor ya. Kalau suami saya sih bilang jangan bulan puasa ini gitu, takutnya apa-apa gitu badannya. Kalau kita donor gitu, Dok. Ya itu aja, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah ya. Itu Dijawab, Bu. donor ini sedekah ya, sedekah kehidupan ya. Setiap tetes darah kita ternyata sangat berharga untuk orang yang sedang sakit ya. Sebetulnya sebelum kita donor itu kan diperiksa dulu ya. Di donor itu memang salah satu cara untuk screening kesehatan gratis. Jadi kita kalau mau donor itu dicek darah dulu. Tuh saya paling ini kenapa sih setiap mau donor mesti ditusuk-tusuk ya? Sebelum ditusuk diambil darahnya mesti ditusuk dulu untuk diperiksa ya. Nah, apa yang diperiksa ya? Yang diperiksa itu biasanya di awal tekanan darahnya. Terus kemudian HB-nya, kemudian tes ya, diambil sampel darahnya untuk dilihat dia ada infeksi enggak gitu ya. Ada 2 yang dicek ya, yaitu infeksi hepatitis dan HIV. Jadi dulu ada salah satu teman saya ya di klinik itu, dia ketahuan positif HIV karena mau donor. Jadi mau donor, sudah donor. Nah ternyata 2 minggu setelah donor itu dia dapat surat dari PMI. Ternyata dia positif HIV. Ya dia bukan HIV, kalau pada tenaga medis kan bisa ditularkan ya dari pasien ya. Maka kita beruntung nih kalau rajin donor karena jadi check up ya, medical check up secara berkala setiap 3 bulan ya. Nah, dari pemeriksaan itu kalau hasil pemeriksaannya bagus ya, memenuhi syarat, baru boleh donor ya. Artinya apa? Artinya kalau memenuhi syarat berarti dia bisa diambil darahnya. Jadi sebetulnya nggak masalah kalau kita melakukan donor di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan bisa tetap donor. Nah, yang penting tadi kan hasil-hasil pemeriksaannya bagus ya. Terus kita minum yang cukup ya supaya tidak dehidrasi. Tapi kalau mau lebih aman, kita bisa juga melakukan donornya di malam hari ya, karena kan PMI itu bukanya 24 jam ya. Kita bisa datang di malam hari untuk menyumbangkan darah di malam hari. Jadi kalau kita bisa melakukan di bulan Ramadan kan nanti dapat pahalanya juga berlipat ganda. Sayang gitu ya kalau kita sampai melewatkan kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan. Jadi insya Allah aman ya. Tapi ya memang tubuh kita itu tergantung apa kata hati dan pikiran ya. Kalau hati kita, pikiran kita merasanya, aduh nanti kalau habis donor aku jadi lemas. Soalnya kan biasanya kalau habis donor dikasih apa? Dikasih ada yang dikasih Indomie ya, ada yang dikasih kacang hijau, dikasih roti gitu ya. Terus kita makan di situ ya. Nah, itu kan jadi nggak bisa ya, nanti takutnya jadi lemas ya. Biasanya itu terjadi ya. Jadi kalau kita berpikir nanti, nanti badannya lemas, itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir insya Allah kuat, insya Allah bisa, itu nggak ada masalah. Jadi PMI tetap buka dan insya Allah ya nggak ada masalah gitu pada mereka yang melakukan donor di siang hari di bulan Ramadan. Gitu Bu Ilmi.
Ya, ajak-ajak ya. Saya juga Ya, ada terima kasih Bu rencana ini. Dokter. Ya, Ya, terima kasih kembali. Ilmi. jazakallah. Ya, terima kasih kepada Bu Ilmiati yang sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, waktu dan tempat langsung dipersilahkan sambil Satu lagi ya Mbak Desi. Ya, satu lagi. Saya sampai jam 11 ya. Oke, atau dicukupkan nanti bisa japri ke tim dakwah atau grup-grup. Gimana Ibu-ibu? Boleh kalau masih ada, tapi kayaknya Kalau- udah nggak ada juga kok. Udah nggak ada ya. Baik. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan hari ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang kita bisa dapat ya. Ini bergizi semua yang pasti. Bergizi terhadap ruhiyah kita, jasadiah kita, untuk bekal orang-orang tercinta di rumah gitu ya. Yang tadi masa Ramadan ini adalah anggota keluarga kita itu kembali ke meja ibu, ke meja ibu. Kita berkumpul dalam rangka meningkatkan kedekatan taliful qulub kepada anggota keluarga kita tercinta. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti ya ada iklan ya, Ada iklannya, kalau ada Oh, iya. video yang mau di. Silakan saya kembalikan ke Bu Rian sebelum ditutup ya. Silakan kepada Mbak Rian, saya persilakan. Kita saksikan ya video sebentar ya, iklan lewat sebentar aja. Rahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu solehah. Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebelum datangnya bulan suci tersebut, yuk mari kita siapkan segala sesuatunya, semoga kita khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Ibu-ibu, Ramadan identik dengan buah kurma. Ayo Bu, kita bikin kreasi minuman atau makanan yang terbuat dari kurma. Yang pertama kita akan bikin susu kurma. Membuatnya cukup simpel kok Bu, mudah dan sehat tentunya. Bahan-bahan yang harus disiapkan seperti 150 gram kurma sukari Salimah Food, 500 ml susu UHT, 500 ml air, 4 sendok madu. Yuk intip cara membuatnya. Kupas kurma sukari Salimah Food 150 gram. Taruh di tempat dan rendam dengan air panas selama 30 menit sampai empuk. Setelah kurma empuk, masukkan kurmanya ke blender. Lalu blender sampai setengah halus. Lalu masukkan air dan masukkan susu UHT. Tambahkan madu dan blender lagi sampai semua halus merata, atau boleh juga sesuai selera ya Bu. Lalu setelah semua bahan tercampur di blender, tuang ke gelas saji atau botol juga bisa. Selamat mencoba. Ramadan is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care. 'Cause Ramadan is here. All day and all night, noble words will recite, healing our hearts with Quran, revealed on the night of power, a guide for this world till the end. Like past nations have done, we'll fast for the one Creator, from Him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Kembali ke Mbak Desi. Ya, terima kasih kepada Mbak Rian yang sudah menampilkan beberapa iklan ya. Di situ tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh materi hari ini, bahwa kurma rutop ya salah satunya yang saya simak tadi, cuplikan-cuplikan, bahwa ini adalah
kurma yang sunnahnya Rasulullah yang selalu dikonsumsi oleh beliau gitu ya. Mudah-mudahan kita mengikuti selalu sunnah-sunnah beliau sehingga tidak ada yang tidak manfaat gitu ya, apa-apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah. Insya Allah kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya ingin mengikuti jejak-jejak beliau sehingga bisa sehat ya, sehat jiwa raganya. Itu saja. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu sahabat Salimah yang hari ini bisa berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi hari-hari kita semua. Tidak ada yang sia-sia di setiap detik-detik Ramadan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Hari ini juga kita berkesempatan hadir dalam rangka memanfaatkan waktu Ramadan. Terima kasih banyak ibu-ibu yang tadinya waktunya yang sedang dipakai tilawah, mungkin sekarang pada berkumpul di hari ini, di pagi ini dalam rangka menambah sakofah wawasan keislaman kita terkait kajian duha Salimah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Alfa minkum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Sama-sama semuanya. teman-teman. Jazakallah Lahir khair. batin. Sampai Terima kasih, Bu ketemu Ibu. ya Bu di kajian doa berikutnya. Insyaallah. Ya Allah. is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care. 'Cause Ramadan is here. All day and all night, noble words will recite, healing our hearts with Quran. Revealed on the night of power, a guide for this world till the end. Like past nations have done, we'll fast for the one creator. From him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu solehah. Sebentar lagi kita akan